Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab diplomasi. Nah, seperti yang kita sepakati ya, diplomasi adalah bagian dari bab besar yaitu bab mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena matanya gemuk maka kita pecah-pecah. Kemarin kita sudah belajar tentang perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka hari ini tentang bab diplomasi. Untuk bab disintegrasi bangsa atau upaya negara-negara federal untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia akan kita bahas di materi yang berikut. Nah, hari ini kita akan membahas hanya tentang perjanjian saja. Oke, perjanjian yang pertama adalah perjanjian Linggajati. Jadi berdasarkan nama perjanjiannya, maka perjanjian ini dilaksanakan di desa Linggajati, di daerah Linggajati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, dari pihak Indonesia dalam perjanjian ini diwakili oleh Sultan Syahrir, dan dari pihak Belanda diwakili oleh Van Mook selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, dalam perjanjian Linggajati disepakati beberapa hal. Yang pertama adalah Indonesia diakui secara de facto oleh Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di sini saya sudah membuat gambaran peta Indonesia. Memang tidak terlalu bagus ya, setidaknya kalian tahu bahwa ini adalah peta Indonesia. Nah, kita diakui atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian isi perjanjian yang kedua adalah bahwa Indonesia Belanda akan bersama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau dengan nama RIS. Yang ketiga, RIS akan dipimpin langsung oleh Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina V. Oke, kita menemukan masalah. Ingat, Indonesia atau Republik Indonesia Serikat hanya diakui atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu bagaimana dengan wilayah di luar 3 daerah ini atau 3 pulau ini? Bagaimana nasib Kalimantan? Bagaimana nasib Sulawesi? Kalau Papua kan jelas karena dia bukan bagian dari wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi kita kecualikan dulu. Lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah di luar ini? Seperti ada Maluku dan daerah-daerah lainnya di Indonesia, pulau-pulau kecil. Oke. Ini tadi pertanyaannya, jadi kan harus menjawab bagaimana nasib-nasib pulau-pulau di luar wilayah yang diakui kedaulatannya sebagai Republik Indonesia Serikat. Oke, perjanjian Linggajati pada akhirnya pun juga mengalami yang namanya kegagalan. Perjanjian ini tidak lagi dianggap berlaku. Nah, kenapa? Akan saya jelaskan di sini. Ingat, wilayah kita telah diakui yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi faktanya, tidak semua wilayah yang ada di wilayah yang diakui itu diakui oleh Belanda sebagai wilayah dari Republik Indonesia Serikat. Beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur yang terdapat perkebunan ataupun pabrik-pabrik milik Belanda itu dianggap masih tetap wilayah Belanda meskipun berada di daerah kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Sehingga ini jelas menjadikan permasalahan antara pihak Indonesia dengan Belanda. Karena peristiwa ini akhirnya dibuatlah sebuah garis demarkasi atau garis perbatasan yang dikenal dengan garis demarkasi Van Mook, di mana tentara APRIS atau tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang diakui sebagai wilayah Van Mook, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki perkebunan dan juga sebuah pabrik Belanda seperti pabrik gula. Oke, seperti itu. Oke, yang kedua, dalam perjanjian Linggajati yang membuat masalah adalah masalah pengakuan kedaulatan lagi. Jadi penafsiran yang berbeda antara pihak Belanda dengan Indonesia. Pihak Indonesia menganggap ketika kita sudah diakui secara de facto wilayah RIS, maka kita berhak melakukan hubungan internasional. Sehingga saat itu bangsa Indonesia melakukan hubungan internasional pertama kali dengan bangsa Mesir. Nah, hal tersebut diketahui Belanda, dan Belanda menganggap apa yang dilakukan oleh RIS atau Presiden Soekarno itu salah. Kenapa? Ingat, kita diakui sebagai negara yang berdaulat, maka kita menganggap ya sudah hak kita untuk melakukan hubungan internasional. Tapi faktanya Belanda berpendapat lain. Belanda menganggap karena kita bagian dari Uni Belanda atau bagian dari Ratu Belanda, di
bawah pemerintahan Ratu Belanda, maka yang berhak melakukan hubungan internasional itu adalah Belanda selaku negara induk dari Republik Indonesia Serikat atau Uni Belanda. Gitu. Nah, perjanjian Linggajet itu ditandai dengan adanya agresi militer Belanda 1. Tapi itu akan kita pelajari di bab yang terpisah nanti ya. Nah, kali ini kita akan membahas perjanjian yang kedua, yaitu Komisi 3 Negara atau yang kita kenal dengan nama KTN. Di mana setelah agresi militer Belanda 1, akhirnya PBB ikut campur dalam masalah Indonesia-Belanda. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa KTN itu adalah akibat adanya agresi militer Belanda Belanda 1, di mana akhirnya PBB menganggap masalah Indonesia Belanda adalah masalah yang harus diselesaikan atau menjadi masalah internasional berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Nah, akhirnya PBB membentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama KTN atau Komisi 3 Negara. Di mana akhirnya PBB membentuk KTN. Nah, KTN menunjuk Amerika Serikat sebagai negara netral atau negara penengah, di mana Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya dan Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya. Nah, sekarang tugasnya KTN itu apa? KTN tugasnya adalah memberikan saran terhadap Indonesia Belanda yang mengalami masalah terkait pengakuan kedaulatan. Itulah isi dari KTN. Nah, akhir dari perjanjian KTN itu adalah mereka sepakat, yaitu Indonesia Belanda, untuk melanjutkan perjanjian dalam perjanjian yang berikutnya, yaitu perjanjian Renville. Oke, dalam perjanjian Renville itu dilaksanakan di geladak kapal milik Amerika Serikat, yaitu USS Renville yang saat itu berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, dalam perjanjian ini disepakati beberapa hal. Yang pertama, Indonesia Belanda tetap sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana wilayah yang diakui itu adalah Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera, dan saya satu lupa tidak saya cantumkan, yaitu Madura. Yang kedua, bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS harus ditarik mundur dari wilayah garis Van Mook yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, ingat, garis Van Mook itu adalah wilayah yang memiliki perkebunan dan pabrik tetap menjadi milik Belanda. Nah, karena perjanjian Renville inilah wakil Indonesia yaitu adalah Perdana Menteri kita Amir Syarifuddin tidak puas dengan hasil perjanjian Renville karena membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Akhirnya Amir Syarifuddin pun ikut bergabung dalam pemberontakan untuk mendirikan negara komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso di Madiun tahun 1948, dan Amir Syarifuddin ikut di dalamnya. Ingat, dia adalah seorang Perdana Menteri. Nah, pertanyaannya yang harus kalian jawab adalah kenapa kok bisa Amir Syarifuddin ikut bergabung ingin mendirikan negara komunis Indonesia, padahal dia adalah mantan Perdana Menteri Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, perjanjian ini juga ditandai dengan adanya pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Darul Islam Indonesia, di mana Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan nama NII. Dan akhir dari perjanjian Renville itu adalah ditandai dengan adanya agresi militer Belanda 2. Ingat, agresi militer Belanda 2, PKI, kemudian DITII, dan masih banyak lagi akan kita pelajari terpisah. Oke, yang berikutnya adalah perjanjian Roemer-Royen. Jadi setelah agresi militer Belanda 2, Indonesia Belanda sepakat untuk melaksanakan perjanjian berikutnya, yaitu perjanjian Roemer-Royen. Nah, perjanjian ini dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan dari Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Nah, dalam perjanjian Roemer-Royen disepakati bahwa semua aktivitas perang gerilya, ingat saat itu Sudirman melakukan perang gerilya, sehingga dalam perjanjian Roemer-Royen disepakati bahwa semua gerakan gerilya harus diberhentikan. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia Serikat itu dikembalikan ke Yogyakarta. Ini hanya sekilas ya. Jadi setelah adanya agresi militer Belanda 2, ingat Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik oleh pihak Belanda, dan akhirnya Soekarno menghubungi Syarifuddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, Sumatera.
Nah, makanya dalam perjanjian Romoyan, pemerintahan kita dikembalikan kembali ke Yogyakarta. Yang berikutnya, Angkatan Bersenjata Belanda akan ditarik mundur dari semua wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tawanan perang akan dibebaskan. Jadi di masa agresi militer Belanda II, banyak orang-orang penting Indonesia itu yang ditahan oleh Belanda dan harus dibebaskan. Kemudian dalam perjanjian ini yang paling final adalah Indonesia Belanda sepakat hadir dalam konferensi meja bundar. Oke, pertanyaan lagi untuk kalian. Tadi kan di perjanjian Romoyan bahwa Indonesia Belanda sepakat untuk memerintahkan Indonesia menghentikan perang gerilya. Perang gerilya itu perang yang seperti apa sih? Oke, jawab ya, itu pertanyaan. Oke, perjanjian yang kelima adalah perjanjian konferensi meja bundar atau yang kita kenal dengan KMB. Kenapa namanya konferensi meja bundar? Karena memang bentuk mejanya bundar. Silahkan lihat di Google ya, banyak ya. Nah, dalam KMB itu disepakati beberapa hal. Bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat paling lambat 30 Desember 1949. Yang kedua, untuk masalah Irian Barat akan diselenggarakan penyelesaiannya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, hutang Hindia Belanda akan ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, KNIL akan dibubarkan dan tentara Belanda akan ditarik mundur dari semua wilayah Republik Indonesia Serikat. Oke, pertanyaannya, kapankah kita diakui sebagai Republik Indonesia Serikat oleh Belanda? Ingat, paling lambat kan 30 Desember. Tanggal berapakah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Yang kedua, kenapa kita mau menanggung hutang Hindia Belanda? Yang ketiga, kenapa pula kita harus memperebutkan Irian Barat? Ada apa dengan Irian Barat? Kenapa harus diselesaikan? Apa masalahnya? Dan yang terakhir, terima kasih.